Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Maka, sekarang kita lanjutkan dengan membahas menyusun teks cerita pendek. Sebelum kita lanjutkan ke bahasan materi, sebelumnya Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan PJJ ini diharapkan siswa dapat 1. Menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan dengan jujur. Yang kedua, dapat menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka karangan dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Dalam penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan, perlu diamati langkah-langkah menyusun cerita pendek dan aspek-aspek apa sajakah yang perlu disunting dalam teks cerita pendek. Maka simaklah uraian berikut. Langkah-langkah dalam menyusun teks cerita pendek. Yang pertama yaitu menentukan tema. Kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Yang ketiga, menentukan perwatakan. Keempat, menentukan latar atau setting. Dan yang kelima, menyajikan peristiwa sesuai dengan alur. Menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Tema menjadi dasar dalam bercerita atau merupakan ruh sebuah cerita. Dalam menulis cerita, tema harus dihayati betul oleh penulis. Tema-tema yang sering dipakai dalam penulisan cerpen, misalnya masalah sosial, keagamaan, kemiskinan, kesenjangan, perjuangan, percintaan, persahabatan, dan lain-lain. Dan yang paling diminati bagi kalangan remaja adalah tema percintaan selain tema-tema yang lain. Langkah kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Dalam menulis cerita, kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Kalau kita menggunakan sudut pandang sebagai orang pertama, dari awal sampai akhir cerita harus tetap menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan tokoh aku atau saya dalam bercerita. Kalau kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka kita gunakan tokoh-tokoh orang lain, orang ketiga. Bisa Ahmad, Amir, dan sebagainya. Nah, keajegan dalam menggunakan sudut pandang akan membantu pembaca dalam menikmati cerita. Langkah ketiga yaitu menentukan perwatakan atau penokohan. Pengungkapan karakter tokoh dalam cerita harus logis. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang yang ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter tokoh inilah jalan cerita akan terbentuk. Misalnya, kita tentukan tokoh utamanya siapa. Misalnya tokoh cerita itu Ahmad, wataknya seperti apa, kita tentukan dulu. Langkah yang keempat yaitu menentukan latar atau setting. Latar di sini maksudnya adalah kita menentukan waktu kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Langkah yang kelima yaitu menyajikan peristiwa sesuai dengan alur. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita. Biasanya karakter tokoh yang dibangun dalam cerita
terdiri atas tokoh yang berkarakter baik dan karakter buruk. Tetapi di samping itu juga diciptakan tokoh yang netral sebagai penengah ketika terjadi konflik antara tokoh yang berkarakter baik dan yang berkarakter buruk. Dari konflik yang terjadi inilah jalan cerita atau alur akan dibangun. Alur harus diterapkan dengan tepat, karena alur yang baik akan memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Kita bisa menentukan alurnya, apakah alur maju yang digunakan, alur mundur, ataupun campuran. Dalam menyusun teks cerita fantasi, langkah-langkah tadi itu merupakan kerangka yang kita buat. Setelah kerangkanya kita tentukan, yaitu menentukan sudut pandang, perwatakan, latar, alur, maka kita lanjutkan dengan menyusun cerita menjadi sebuah cerita yang utuh. Sekarang kita buat yuk cerita pendek. Nah, yang pertama menentukan tema. Tema yang paling mudah itu pengalaman pribadi. Pengalaman yang paling mengesankan itu ada di dalam memori kita. Pengalaman yang mengesankan tidak selamanya yang manis. Yang pahit, yang asam juga itu ada dalam ingatan kita. Kita ambil salah satunya yaitu terjatuh ke selokan atau terpeleset ke dalam selokan. Sebagai contoh, tema yang kita ambil ini dari pengalaman pribadi. Mungkin juga pernah kalian alami. Kita mulai dengan bagian orientasi. Pada bagian orientasi atau bagian pengantar, bagian perkenalan, kita tidak harus selalu mengawali cerita itu dengan kata-kata pada hari Minggu, pada hari Sabtu, ya. Itu memulainya bebas. Kita mulai misalnya dengan suara weker, ya. Kring, 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 bunyi alarm weker di kamarku berbunyi berkali-kali. Aku terperanjat bangun. Di sana sudah memperkenalkan latar. Ada latar tempat, latar waktu, ya. Kulihat jam weker di meja belajarku sudah menunjukkan pukul 6.30. Aduh, kesiangan, pikirku. Aku buru-buru mengambil handuk dan pergi mandi. Pikiranku berkecamuk, hatiku bimbang. Hari ini ada ulangan matematika jam pertama lagi. Nah, pada bagian itu kita sudah melihat adanya mau masuk ke konflik. Karena konfliknya si tokoh ini terlambat bangun, kesiangan. Kemudian sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan tokoh aku. Berikutnya, bagian komplikasi. Nah, selesai mandi dan seterusnya itu dia disampaikanlah jalan ceritanya. Kebetulan di sini menggunakan alurnya alur maju. Latarnya di depan sekolah, di depan gerbang. Konfliknya, klimaksnya saat si aku ini jatuh terpeleset ke dalam selokan yang ada di depan sekolahnya. Dan bagian penyelesaiannya, si aku membersihkan sepatunya. Akhirnya dia tetap masuk kelas walaupun tanpa alas kaki. Nah, itu contoh pengalaman kecil, konflik yang singkat dapat dibuat menjadi cerita pendek. Jadi, dalam membuat cerita pendek, konfliknya yang sederhana, tidak perlu yang panjang-panjang, karena namanya juga cerita pendek yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, setelah selesai membuat cerita, maka apa saja yang harus disunting, ya.
Ada beberapa aspek yang perlu disuntik dalam teks cerita pendek yang sudah kita buat. Misalnya, kesalahan penulisan. Apakah huruf besar kecilnya salah menulis, kemudian ketepatan ejaan, tanda bacanya, koma, titiknya, tanda petiknya, pilihan kata yang digunakannya, keefektifan kalimat, kemudian keterpaduan paragraf. Paragraf dalam cerita pendek itu harus ada, jadi tidak hanya satu paragraf dalam cerita itu, minimalnya saja ada 3 paragraf. Satu paragraf orientasi, yang kedua satu paragraf komplikasi, kemudian satu paragraf resolusi. Jadi minimalnya itu ada 3 paragraf. Nah, apakah paragraf-paragrafnya itu sudah padu atau belum? Itu disunting ya. Kita perbaiki maksudnya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai menyusun cerita pendek. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekannya membuat cerita pendek. Semoga bermanfaat dan kalian tetap sehat, semangat. Sampai bertemu kembali di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.